Perkenalkan, nama saya Rafael Nobel Hutapea dari 11 IF1. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang remedial UTS dengan UTS pemrograman fungsional tipe bentukan yaitu untuk vektor 3. Jadi di modul ini di praktikum kali ini kita akan mengimplementasikan fungsi vektor 3. Yang vektor 3 adalah sebuah konsep dalam matematika dan pemrograman komputer yang menggambarkan sebuah titik dalam ruang 3 dimensi. Lalu kita langsung ke code-nya. Hmm. Nah, pertama kita memiliki fungsi eh, tipe datanya itu data vektor 3. Dengan vektor 3 ini dilambangkan oleh X, Y, dan Z. Nah, jadi untuk X, Y, dan Z ini dia itu eh, dimasukkan oleh bilangan double atau bilangan real. Double-nya X itu double, Y double, dan Z juga double. Lalu kita memiliki fungsi selektor. Ini fungsi selektor ini untuk menseleksi apa yang akan mengisi get X atau get Y, get Z tadi. Get X itu akan diisi oleh vektor, bagian dari vektor 3 yang menghasilkan bilangan double. Get X vektor sama dengan X vektor, get Y juga sama seperti itu. Fungsi vektor 3 tadi akan menghasilkan bilangan double yang akan get Y vektor akan menjadi Y vektor. Get Z itu juga sama, get Z vektor sama dengan Z vektor. Untuk yang fungsinya itu fungsi untuk membuat vektor 3D atau fungsi make. Make vektor 3 itu ada 3 bilangan double yang akan dimasukkan yaitu X, Y, Z tadi yang akan menghasilkan satu vektor 3. Make vektor ini untuk membuat instance antar vektor 3 itu. Make vektor 3 X, Y, Z. Vektor 3 X sama dengan X, Y sama dengan Y, dan Z sama dengan Z. Lalu kita masuk ke fungsi yang disebut dengan fungsi operasi dasar. Nah, operasi dasar yang pertama ini itu fungsi origin. Fungsi ini digunakan untuk memeriksa apakah vektor X, Y, Z tadi itu adalah nol. Maka realisasinya itu is origin vektor 3 yang akan menghasilkan nilai fungsi boolean yaitu true or false. Is origin V sama dengan ya get X, V sama dengan nol. Dan get Y, V sama dengan nol. Dan get Z sama dengan nol. Maka dia akan bernilai true ketika semuanya variabel tadi X, Y, dan Z tadi itu bernilai nol. Lalu fungsi yang kedua itu fungsi untuk memeriksa kesamaan dua vektor is equals. Is equals ini untuk melihat apakah fungsi get xv dan get xw itu sama. Jadi is equalsnya itu dua 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 vektor akan dimasukkan ke dalam fungsi ini yang akan diperiksa lalu menghasilkan nilai boolean yaitu true or false. Equals vw sama dengan get xv sama dengan get xw, dan get yv sama dengan get yw, dan get zv sama dengan get zw. Nah, fungsi selanjutnya itu fungsi untuk memeriksa ketidaksamaan antar dua vektor tadi. It's not equals. Dua buah vektor akan dimasukkan yang akan menghasilkan nilai boolean. Is not equals vw sama dengan not hasil dari is equals tadi. Lalu eh, setelah ini kita masuk ke fungsi operasi aritmatika yaitu max dan min. Jadi pertama-tama kita harus membuat max dari dua bilangan. Yaitu seperti praktikum-praktikum sebelumnya, ketika kita masukkan dua bilangan double yang akan menghasilkan satu bilangan double juga. Max to xy sama dengan if x besar y dan x else y. Lalu untuk min adalah min to ketika dua bilangan double akan dimasukkan dan akan menghasilkan bilangan double juga. Min to xy sama dengan if x kecil sama dengan y then x else y. Lalu kita masuk ke fungsi untuk mencari komponen terbesar antar dua vektor tadi. Vektor max sama dengan eh, dua buah vektor akan dimasukkan ke fungsi ini, akan diperiksa oleh fungsi ini, dan akan menghasilkan eh, satu vektor lagi yang memiliki nilai vektor max dari dua vektor sebelumnya. Seperti realisasinya itu vektor max VW sama dengan make vektor 3 max to max to dari vektor get x v dan get x w. Lalu begitu juga untuk max to get y v get y w. Max to dari get z v dan get z w. Lalu untuk fungsi vektor minnya itu
dua dua sama juga dua vektor akan dimasukkan akan diperiksa yang akan menghasilkan satu vektor yang memiliki nilai minus nilai minimum dari kedua vektor tadi seperti vektor min v dan w make vektor min 2 dari get x v get x w min 2 dari get y v dan get y w min 2 get z v dan get z w. Lalu kita masuk ke fungsi operasi geometris. Nah, fungsi untuk operasi geometris ini ada beberapa yaitu yang dimulai dari magnitud. Nah, magnitud ini digunakan untuk menghitung panjang atau magnitudo vektor menggunakan eh, rumus, yaitu berarti menghitung panjang dari vektor tersebut yang akan dimasukkan tadi. Kita buka modul kita. Nah, jika dikatakan di sini magnitude menggambarkan jarak dari titik awal ke titik akhir vektor 3 dalam ruang 3 dimensi dengan rumus nilai mutlak V sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Maka realisasinya di Haskell ialah magnitude ketika satu vektor dimasukkan yang akan menghasilkan satu bilangan yang akan menghasilkan bilangan double. Contoh realisasinya itu dikhususkan untuk magnitude V. Magnitude V sama dengan round to 2. Nah, fungsi round to 2 ini adalah eh, sebuah fungsi tambahan yang akan digunakan untuk pembulatan dua di belakang koma dari desimal. Jadi kita masuk ke rumusnya tadi, yaitu akar squared ini adalah akar dari itu adalah akar. Nah, jadi akarnya itu dari get xv dikuadratkan tambah get yv dikuadratkan tambah get zv dikuadratkan. Nah, tadi itu get x itu adalah x, get y itu adalah z, dan get z itu adalah z. Jadi sama saja itu dengan variabel x, y, z yang dikuadratkan dari vektor pertama, yaitu v. Vektor pertama itu V. Nah, dari vektor pertama yang akan dikuadratkan lalu diakarkan dan akan menghasilkan magnitude itu. Magnitude adalah tadi itu panjang dari vektor. Lalu kita masuk ke fungsi fungsi geometri yang kedua itu dot product. Dot product ini digunakan untuk menghitung eh, bilangan skalar. Nah, dot product itu menghitung dot product antara dua vektor yang digunakan untuk menentukan hubungan sudut antara dua vektor. Jadi ini digunakan untuk menghitung hubungan sudut tersebut. Dot product, maka realisasinya itu dot product ketika dua vektor dimasukkan V dan W yang akan menghasilkan satu bilangan double. Dot product VW sama dengan round to 2. Sama fungsi tambahan tadi, eh, realisasinya itu get XV dikali get XW tambah get YV dikali get YW tambah get ZV tambah dikali get ZW. Sama seperti yang saya katakan tadi, V melambangkan vektor pertama dan W vektor kedua. Lalu get X itu dilambangkan sebagai X, get Y dilambangkan Y, dan get Z adalah dilambangkan untuk variabel Z. Jadi ini sama saja seperti X1 dikali X2 ditambah Y1 dikali Y2 ditambah Z1 dikali Z2. Nah, lalu itu akan dibulatkan nanti. Lalu untuk fungsi geometris yang ketiga itu cross product. Cross product ini eh, untuk eh, menghitung cross product antara dua vektor untuk mendapatkan vektor yang tegak lurus terhadap keduanya. Nah, jadi realisasinya itu ketika cross product akan dimasukkan dua vektor yang akan menghasilkan satu vektor juga, menghasilkan vektor. Nah, cross product VW eh, akan menghasilkan make vektor 3, akan menghasilkan itu sama saja membuat make vektor 3 lah. Berarti dari dua vektor sebelumnya akan membuat satu vektor. Jadi get YV dikali get ZW dikurang get ZV dikali get YW get ZV dikali get XW dikurang get XV dikali get ZW get XV dikali get YW sampai dikurang get YV dikali get XW. Lalu fungsi geometris yang terakhir yaitu untuk menormalisasi vektor. Eh, Nama fungsinya itu normalized. Nah, fungsi ini digunakan untuk mengembalikan vektor unit yang memiliki panjang satu tetapi masih searah dengan vektor awal. Nah, realisasinya itu adalah ketika kita masukkan satu buah vektor akan menghasilkan vektor lagi. Nah, realisasinya itu normalized V sama dengan let Mak ini adalah magnitude yang tadi, let mak sama dengan magnitude V. Jadi pemisahannya itu mak ini dianggap sebagai magnitude V.
Jadi nilai mak ini nanti diambil dari magnitude V yang sudah dihitung sebelumnya. Lalu in if mak sama dengan nol. Jika magnitude tadi nol, maka vektor tiganya itu adalah nol, nol, dan nol. Yaitu X-nya nol, Y-nya nol, Z-nya nol. Lalu untuk selain dari situ, buatlah vektor 3, make vektor 3 dibulatkan dari get XV per magnitude, get YV per magnitude, get ZV per magnitude. Nah, masing-masing itu dibulatkan memakai fungsi tambahan round to tuh. Lalu kita masuk ke operasi sudut. Operasi sudut ini ada dua. Jadi ada yang dia menghitung sudut antara dua vektor, ada juga yang mengonversi sudut radian tadi ke derajat. Karena tadi fungsi angle yang pertama ini kita masukkan ke dalam hitungannya itu radian. Realisasinya itu yang pertama angle menghitung sudut antara dua vektor menggunakan dot product. Nah, dua vektor dimasukkan dua vektor yang akan menghasilkan bilangan double angle VW sama dengan pembulatan dengan fungsi tambahan dari round to two dari A cos round to two dari dot product VW per magnitude V dikali magnitude V. Namun sebelumnya kita harus melihat di modul kita tadi. Nah ini dia arcos. eh, ingat arcos tadi bisa menggunakan fungsi a cos x. Oke. Nah di sini kan dibikin V ini kan tadi magnitude, nilai modal ini kan tadi magnitude. Jadi V dua vektor yaitu V dan W dibagi perkalian dari magnitude V dan magnitude W. Lalu kita masuk ke realisasinya itu yang saat dia mengkonversi sudut ke radian. Ya, sudut radian ke derajat. Angle rad ketika satu bilangan double dimasukkan akan menghasilkan bilangan double juga. Angle rad radian sama dengan rantuan radian dikali 180 per pi. Yang fungsi selanjutnya itu fungsi untuk mencari fungsi operasi lainnya itu untuk mencari distance, menghitung jarak antar dua vektor menggunakan eh, menghitung jarak menggunakan fungsi Euclidean. Nah, jadi rumusnya itu distance itu nah ini akar dari Wx kurang Vx dikuadratkan tambah Wy kurang Vy dikuadratkan ditambah Wz dikurang Vz dikuadratkan. Nah, realisasinya itu eh, ketika dua buah vektor dimasukkan yang akan menghasilkan satu bilangan double. Distance Vw sama dengan round to two akar dari atau square dari get xw dikurang get xv dikuadratkan ditambah get yw dikurang get yv dikuadratkan tambah get zw dikurang get zv dikuadratkan. Lalu fungsi yang selanjutnya itu fungsi untuk melakukan scaling pada vektor. Nah, fungsi ini digunakan untuk mengalihkan vektor dengan skalarnya. Rumusnya itu kita buka modul kita cari rumusnya itu. Eh, Seperti yang dikatakan di sini, V scaled adalah vektor 3 yang telah diubah ukurannya. Vx, Vy, Vz adalah komponen dari vektor 3V. Maka X, Y, Z, 1, X1, Y1, dan Z1. S adalah faktor skalar. Jadi kita harus mengalihkannya dengan skalar tadi. Nah, skalar yang saya pakai itu dilambangkan dengan huruf T. Nah, scale ketika satu vektor dimasukkan lalu dikali dengan bilangan double karena skalar tadi adalah double akan menghasilkan satu vektor dengan realisasi scale VT di sama dengan make vektor 3 di get XV dikali T, get YV dikali T, get ZV dikali T. Lalu masuk ke fungsi operasi selanjutnya yaitu add vektor. Ini untuk menjumlahkan kedua vektor. Nah, dua vektor akan dimasukkan, vektor 3 lalu akan menghasilkan satu vektor. Nah, realisasinya itu add vektor VW, make vektor, get XV dikali get X, ditambah get XW, di get YV ditambah get YW, di get ZV ditambah get ZW. Lalu fungsi selanjutnya itu subvektor. Ini untuk mengurangkan dua vektor. Ketika dua vektor dimasukkan akan menghasilkan satu vektor lagi. Nah, subvektor VW sama dengan make vektor get XV dikurang get XW, get YV dikurang get YW, get ZV, get ZV dikurang get ZW. Lalu yang selanjutnya itu fungsi untuk melakukan perkalian komponen dua vektor. Mul vektor. Dua vektor akan dimasukkan akan menghasilkan satu vektor lagi. Mul vektor VW sama dengan make vektor 3 get XV dikali get XW, get
get y v dikali get y w, get z eh, v dikali get z w. Lalu fungsi yang terakhir itu fungsi untuk membagi komponen dua vektor. Untuk menangani pembagian ini dengan nol, maka ketika dua vektor dimasukkan, vektor 3 akan menghasilkan satu vektor lagi. Di vektor VW, make vektor 3 run to one, save diff get xv get xw. Save diff get get yv get yw, save diff get zv get zw. Kita memakai pembulatan satu angka belakang koma. Nah, lalu kita ada memakai fungsi pembantu untuk menangani pembagian dengan nol. Save diff. Fungsi save diff ini digunakan untuk menangani pembagian dengan nol tadi. Lalu eh, dua bilangan double akan dimasukkan yang menghasilkan satu bilangan double. Save diff 0 0 sama dengan nol. Itu untuk mengembalikan nol untuk menghindari none pada kasus nol per nol. Save diff A 0 sama dengan satu per nol. Mengembalikan infinity jika penyebut adalah nol. Save diff A, B sama dengan A per B, pembagian normal. Fungsi selanjutnya itu fungsi refleksi dan interpolasi. Nah, fungsi refleksi ini digunakan untuk menghitung pantulan vektor. Dua vektor akan dimasukkan yang hasil menghasilkan satu vektor. Nah, reflek V, W sama dengan subvektor V dikali scale W di 2 dikali dot produk V, W. Fungsi selanjutnya itu LERP. LERP ketika dua vektor dimasukkan dan akan dikali dengan T atau bilangan double tadi, vektor yang akan menghasilkan satu vektor 3. LERP VWT, add vektor, scale V 1 kurang T, scale WT. Lalu untuk fungsi tambahan tadi yaitu run to 2 dan run to 1. Ini digunakan untuk pembulatan nilai ke beberapa tempat desimal. Lalu run to n ke dua bilangan double akan dimasukkan hasilkan bilangan double lagi. Run to n xn from integral run x dikali 10 pangkat n per 10 pangkat n. Lalu kita masuk ke main programnya itu. Nah, ketika x1 y1 z1 x x2 y2 z2 dan t tadi akan dibaca, eh, lalu akan menghasilkan v itu menjadi vektor 3 x1 y1 z1, w juga x2 y2 z2. Seperti yang terlihat di sini kita memakai fungsi put string line dari v wt is origin dari judul fungsi yang tadi semuanya. Nah, lalu kita ke apanya? Kita compile dan run dulu. Baik, kita GHC min O UTS 11 11 S 24040 UTS 11 S 24040 dot HS. Enter. Kita ulang ya. GHC min O rantai UTS 11 S 24040 UTS 11 S 24040 dot HS. Nah, dia sudah di-compile. Lalu kita masukkan input yang diinginkan. Input yang diinginkan itu di sini 100101. Nah, UTS 11 S 24040. Tadi inputnya itu, input Tuhan itu 10000101 10000101. Enter. Nah, inilah input yang akan dikeluarkan. Oke. Sekian dari video penjelasan saya. Terima kasih.